Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Praktikal Laboratorium Simulasi Komputer mau mempresentasikan yaitu modul 4B, analisis simulasi alur produksi sepatu pada PT Asus menggunakan software Flexim. Abstrak. Asus sendiri adalah merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur dengan hasil produksi berupa sepatu, di mana proses produksi mesin-mesin pada PT Asus sendiri itu beroperasi dengan baik. Adapun proses produksi terjadi di antaranya yaitu proses penjahitan, cementing, dan proses pengemasan. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui proses produksi yang sering terjadi kemacetan pada proses pengemasan pada PT Asus. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut, dapat menggunakan bantuan dari software Flexim. Flexim sendiri dapat membantu apa itu? Menentukan kapasitas pabrik, menyeimbangkan lini manufacturing, mengatur penyebab itu zoom in, Bo. Mengoptimalkan laju produksi dapat didapatkan hasil output dari model produksi adalah jumlah produk terbanyak yang masih diproses pada box canvas, yaitu sebanyak 331 produk, dan diketahui pula bahwa mesin pengemas satu mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,18% dan persentase processingnya sebesar 99,82%. Berdasarkan hasil pengamatannya, diketahui adanya bottleneck yang disebabkan oleh komponen dan proses produksi yang kurang sesuai. Tingginya nilai processing suatu mesin menyebabkan rendahnya nilai idle suatu mesin. Begitu pula sebaliknya, rendah nilai processing suatu mesin dapat menyebabkan tingginya nilai idle suatu mesin. Untuk itu, agar tidak terjadi idle pada mesin, dapat ditambahkan mesin agar proses produksi bisa berjalan dengan baik. Pendahuluannya sendiri di sini untuk menyelesaikan PT ASUS sendiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan produksi tersebut ya, menggunakan software Flexim. Flexim sendiri merupakan sebuah simulasi untuk menyerukan atau memperagakan sebagai berbagai macam proses atau fasilitas yang ada di dunia nyata yang dengan berbasis 3 dimensi. Flexim sendiri merupakan sebuah software perangkat lunak simulasi berbasis PC digunakan untuk melakukan permodelan, simulasi, dan visualisasi proses bisnis. Flexim sendiri dapat membantu menentukan kapasitas pabrik, menyeimbangkan manufacturing, mengatur penyebab penundaan, memecahkan masalah inventory, menguji praktek penjadwalan baru, dan mengoptimalkan laju produksi. Setiap model flexing dapat digambarkan dalam animasi realitas virtual 3D. Selain itu, flexing memungkinkan permodelan dengan kemampuan pemrograman model dan submodel secara langsung dalam C++. Metodologi penelitian. Terus, metode penelitiannya itu satu, yang pertama yaitu tahap pengumpulan data, DAX. Nah, data-data yang diperlukan apa saja, yaitu data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan. Nah, datanya seperti ini. Terus kemudian setelah ada pengumpulan data, yaitu tahap pengolahan data. Nah, ini tahap-tahap penelitiannya itu berupa flowchart dilakukan dalam pengolahan data, yaitu ada 13 kalau nggak salah. Mulai studi pustaka dan studi lapangan dan melakukan perumusan masalah. Lalu menetapkan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, yaitu setelah itu pengumpulan data yang diperlukan seperti yang sudah disebutkan, lalu melakukan pengelolaan data menggunakan bantuan dari software Flexim, kemudian verifikasi, kemudian bisa valid,
Jika valid, maka akan dilakukan hasil dan pembahasan, lalu dicari simpulan dan sarannya, lalu selesai. Next. Nah, Selanjutnya di ini sini dia. ada bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama ada model, di mana modelnya seperti ini. Ada fixed research dan text research. Eh, Selanjutnya ada analisa di mana pada gambar di atas merupakan layout stasiun kerja packaging dari sepatu pada PT Hasos. Dengan menggunakan software Flexim, di antaranya proses penjahitan produk, kanvas ataupun kulit, kemudian cementing yang merupakan penggabungan sol atas dengan bawah, selanjutnya ke bagian pengemasan yang merupakan kegiatan pengepakan atau pengelompokan produk, dan terakhir adalah put-away yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak. Yang kedua itu ada verifikasi dan validasi yang merupakan untuk menilai kebenaran mengenai teori dengan fakta agar dapatkan hasil yang valid. Maka dilakukan nilai distribusi menggunakan software Flexim. Adapun hasil running model yang telah dibuat pada aktivitas produksi sepatu tersebut sehingga didapat nilai distribusi dari aktivitas produksi sepatu di PT Hasos. Yang pertama itu ada verifikasi. Di sini hasil dari model yang telah dibuat terhadap kondisi stasiun kerja packaging tersebut tidak memunculkan error pada sistem konsol, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Yang kedua ada validasi, di mana validasi merupakan proses penentuan apakah model termasuk dalam representasi yang akurat dan sesuai dengan sistem nyata. Sistem nyata. Validasi dilakukan secara statistik dengan menggunakan expert fit. Validitas menyatakan bahwa hasil pengolahan data telah benar atau belum memenuhi persyaratan. Jika hasil dihasilkan valid, maka akan ke tahap selanjutnya. Tujuannya adalah untuk membuat data konsisten, akurat, dan lengkap sehingga mencegah kehilangan kesalahan data selama beraktivitas. Atau dengan kata lain, diperlukan validasi, kejelasan, dan detail data untuk mengurangi segala cacat proyek atau penelitian dalam proses produksi sepatu pada PT Hasus. Terus di sini ada gambar 3.2 yaitu Automate Fitting Research. Dengan analisa berdasarkan gambar di atas menampilkan Automatic Fitting Research yang menampilkan tiga model data. Distribusi probabilistik statistik yang pertama yaitu terdapat beta, yang kedua ada Johnson SB, dan yang terakhir ada gamma. Model terbaik yang digunakan pada stasiun pemotongan bahan adalah model beta, karena model tersebut memiliki nilai relatif skor yang tinggi dibandingkan model lainnya. Relatif skornya yaitu sebesar 90,32 dengan evaluasinya menampilkan good, sehingga nilai distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Pada tahap selanjutnya, distribusi beta dipilih untuk mempresentasikan simulasi karena memiliki relatif skor yang paling tinggi, sehingga dilakukan pengolahan data didapatkan nilai distribusi sebesar seperti itu. Yang akan digunakan sebagai input process time kegiatan mesin jahit. Yang ketiga di sini ada output simulasi. Yang pertama ada dashboard work in process. Kita menggunakan dua dashboard yaitu average WIP dan state bar. Di sini yang pertama ada WIP, dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada sumber produk dan sumber palet sebanyak 0, box kanvas sebanyak 89, box kulit sebanyak 331, gudang sementara 1 sebanyak 1, gudang sementara 2 sebanyak 1, dan mesin jahit sebanyak 1, mesin cementing sebanyak 1, mesin pengemasan 1 dan mesin pengemasan 2 sebanyak 1, dan rak 1 itu sebanyak 1002,54 dan rak 2 sebanyak 5. Eh, Selain WIP ada state bar, di mana state bar dapat diketahui bahwa persentase idle processing pada setiap fixed resource sumber produk memiliki blok sebesar 44,19%, sumber palet memiliki blok sebesar 78,85%, mesin jahit memiliki idle sebesar 22,23%, dan processing sebesar 77,77%. Sedangkan mesin cementing memiliki idle sebesar 21,62%, processingnya sebesar 78,38%.
Di mesin pengemasan 1 memiliki yield sebesar 0,18% dan processing sebesar 99,82%. Di mesin pengemasan 2 memiliki yield sebesar 1,3% dan processing sebesar 98,70%. Di rak pertama itu memiliki yield sebesar 87,5% dan rak kedua memiliki yield sebesar 87,50%. Adapun dari analisa output sendiri, yaitu didapatkan jumlah produk yang terbanyak yang masih diproses ada pada box kulit, yaitu sebanyak 331 produk. Dashboard WIP menunjukkan persediaan masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai atau barang yang masih memerlukan perakitan dan proses lebih lanjut. Sehingga barang tersebut masih harus melalui proses lebih lanjut agar menjadi barang jadi yang siap dikirim ke pelanggan. WIP adalah sebuah tahap di mana persediaan masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai atau bahan baku yang masih memerlukan perakitan dan proses lebih lanjut. Hal itu tentu menunjukkan bahwa terjadi ada penumpukan atau kemacetan dan proses tersebut sehingga tidak dapat berjalan secara optimal dikarenakan terhambat oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai pada produksi menyebabkan adanya permasalahan pada sistem produksi. Seperti itu. Lalu, selain itu, dapat diketahui bahwa mesin pemas 1 mendapatkan tingkat produktivitas yang tinggi karena memiliki persentase idle sebesar 0,18% dan persentase processing sebesar 99,82%, di mana merupakan persentase idle terendah dan persentase processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Idle time merupakan waktu menganggur dan operator atau mesin terhadap proses produksi yang dapat terjadi oleh faktor-faktor yang sulit dihindarkan maupun faktor yang sebenarnya dapat dihindari. Pada nilai idle time atau waktu menganggur, semakin banyak nilai idle time, maka akan semakin buruk yang berarti banyaknya waktu terbuang sia-sia karena nilai idle time merupakan non-value added time yang harus ditekan perusahaan. Sedangkan processing merupakan persentase yang dapat menunjukkan produktivitas. Persentase processing menunjukkan persentase seberapa besar terjadinya proses pada aktivitas tersebut. Sehingga dengan persentase processing yang tinggi, maka akan menunjukkan produktivitas yang sangat baik. Adapun kesimpulannya akan dibacakan oleh partner saya yaitu Hasan Rahmatillah. Kesimpulan, adapun kesimpulan dalam penelitian kali ini yaitu PT Asus merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan hasil produksi berupa sepatu. Untuk melakukan pemecahan masalahnya, dibantu dengan menggunakan software flexing yang memiliki output simulasi dari permasalahan model yang diteliti. Di antaranya yaitu dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung dan juga mengetahui idle dan process time. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses adalah box canvas yaitu sebanyak 331 produk dan diketahui pula pada bahwa mesin pengemasan 1 mendapatkan tingkat produktivitas yang paling tinggi. Karena memiliki persentase idle sebesar 0,18% dan persentase prosesinya sebesar 99,82%. Komponen dan proses produksi yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibatkan terjadinya bottleneck. Selain itu, juga masih banyak ditemukan waktu menganggur yang tinggi terjadi pada rak 1 dan rak 2. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses box taruh dengan permasalahan komponen dan proses produksi yang kurang sesuai. Untuk saran kepada perusahaan ialah pihak maintenance lebih teliti lagi dalam proses setup-nya dan memperhatikan umur mesin yang digunakan sehingga pada saat stasiun sedang beraktivitas, komponen dan mesin sudah dipastikan siap pakai. Selain itu, perusahaan dapat meninjau kembali layout lantai produksi karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada lantai produksi. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu pada saat pengambilan data diharuskan lebih teliti lagi agar tidak ada kesalahan dalam simulasi modelnya menggunakan software flexing dapat mendapatkan hasil yang valid.
Selanjutnya kita ke bagian software. Cloud-nya udah ada di bagian software Flexim. Di sini sudah diangkai fixed resource-nya dan text executor-nya. Adapun bagian-bagian fixed resource-nya itu ada search, ada antrian, ada prosesor, ada conveyor, ada combiner, ada antrian lagi, ada rak, ada spesial. Sedangkan di text executor itu ada operator, ada dispatcher, transporter, ada text executornya juga. Terus di sini aku udah ganti nama-namanya, nama source-nya jadi sumber produk, box canvas kulit, kenapa box canvas dan box kulit? Karena di bagian produksi sepatunya ini ada dua macam bahan, yaitu dari sepatu kanvas dan sepatu kulit. Terus di sini juga sudah ada mesin, apa sih namanya? Mesin jahitnya, mesin cementingnya juga. Terus di sini ada conveyor, conveyor lurus dan conveyor apa ya namanya, melengkung gitu. Terus di sini ada mesin pengemasan satu, kita ganti ini combinernya menjadi mesin pengemasan dua dengan cara mengklik dua kali, eh klik kiri dua kali. Kita ganti menjadi mesin pengemasan dua. Kita klik apply, kita klik OK. Eh, ya, sedangkan di bagian antrian ini kita ganti menjadi eh gudang sementara. Gudang aduh, sementara satu. Kayak gitu. Klik OK. Yang ini juga diklik dua kali. Kita ganti antara ini menjadi gudang sementara dua. Kita klik OK atau kita bisa klik apply juga. Lalu di sini sudah ada rak, raknya ada dua. Selanjutnya, sebelum itu kita eh, ganti ininya, jamnya tuh menjadi di stop time ini kita ganti menjadi 288.000. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita hubungkan fixed resource ini menggunakan rantai, di mana kita menggunakan rantai A sebagai connect-nya. Kita mulai dari, oh ya, kita belum ganti ini source yang kedua menjadi sumber palet. Kita ganti jadinya sumber palet, kita klik OK. Oke. Selanjutnya di sini sumber paletnya itu yang pertama kali kita hubungkan adalah sumber palet dengan mesin pengemasan. Kita klik aja. Hmm. Terus kita kontrol, kita klik lagi sumber palet ke mesin pengemasan. Kayak gitu. Selanjutnya kita hubungkan aja ini dari sumber produk ke box kanvas, terus sumber produk ke box kulit, box kanvas ke mesin jahit, box kulit ke mesin jahit. Oh ya, kita sebelumnya belum ngecek conveyornya ya. Arahnya tuh udah bener apa belum. Kalau nah kayak gini kita tuh ganti biar apa ya, arahnya tuh lurus gitu loh dari mesin fermenting ke mesin pengemasan dengan cara reverse direction. Nah kayak gini kan udah jadinya arahnya tuh benar. Tadi salah itu loh, masih salah. Nah kita sekarang lanjutin menghubungin rantainya menggunakan rantai A dari mesin jahit ke mesin cementing. Terus dari mesin cementing, belum rantai ya. Dari mesin cementing ke ke conveyor. Terus dari conveyor ini mesin pengemasan. Dari conveyor ini mesin pengemasan dua. Terus dari mesin pengemasan
ke gudang sementara, mesin pengemasan 2 ke gudang sementara 2 ke masing-masing gitu loh dia. Terus dari ini ke sini, dari sini, terus juga ke sini. Selanjutnya kita hubungkan gudang sementara ke as ke Asvehil ini dengan rantai es. Kita hubungkan aja. Mana nih? Ya, terus, aduh, ini juga ke sini. Kayak gitu. Lalu selanjutnya kita ke bagian teks eksporternya di mana kita menggunakan konektor eh, rantai A dengan cara kita klik dispenser ke operator, lalu kontrol, terus kita hubungkan aja nih ketiga titik eksekutor tersebut. Lalu selanjutnya menghubungkan teks eksekutor ke fixed research dengan cara menggunakan rantai S. Di sini kita pakai ya. Di sini kita pakai hubungin ke box kanvas, box kulit, dan mesin kemasan ya. Kita pakai rantai S dan cara hubungan dispatcher dengan box kanvas, aduh, dispatcher dengan box kulit, dulu dispatcher dengan mesin kemasan 1, dan dispatcher dengan mesin kemasan 2. Kayak gitu. Kalau udah sering hubunginnya, kita atur fixing source-nya, klik kanan. Di mana di sini kita pakai arrival style-nya, yaitu intra-arrival style, flow item class-nya menggunakan box. Terus di bagian flow-nya itu pakai port by case. Terus ini set item type-nya by percentage, set color by case, dan cara ini ini set color by case itu di sini udah aku setting dengan cara box pertama kita pakai black dan box kedua kita pakai brown. Ini aku udah ngikutin apa ya, data-data dari asletnya, dari video-video asletnya. Kita klik OK aja. Sedangkan di box kanvas menggunakan data seperti ini dengan maksimum maksimum kontennya 600. Karena apa 600? Karena dari data asetnya udah kayak gitu 600 dan 400 gitu. Terus di bagian flow ini udah dipakai datanya support number 1 gitu. Terus di bagian trigger yang nggak ada, di bagian labelnya juga nggak ada. Udah kayak gitu aja kita klik OK. Nggak mau berubah. Di bagian kulit juga kayak gitu. Tapi di bagian kulit itu apa ya? Di bagian box kulit maksimum kontennya tuh ada 400, terus di flow-nya dia udah disetting juga. Kita klik OK aja. Terus di mesin jahit. Di bagian mesin jahit ini proses time-nya itu udah pakai data dari Aslab juga ya. Terus di maksimum kontennya 1, setup tagnya 0. Hmm, di sini breakdown-nya tim tabelnya itu udah di setting juga pakai apa sih namanya jam istirahat yang kayak gitu-gitu loh. Kayak ini di sini dimana kalau misalnya mau nambahin bagian ini tinggal klik tambah aja terus kita apa sih namanya
pilih fix resultnya apa aja yang dipakai kayak gini ini udah kepilih gitu loh. Terus di bagian functionnya tuh kayak gitu juga. Nah di bagian tabel sini kita pakai jam istirahatnya tuh eh kita pakai ini. Jadi ini tuh eh startnya tuh dari jam 12 dan berakhirnya tuh sampai jam 13. Kayak gitu. Itu tuh namanya jam istirahat. Nah, kayak gitu kita klik OK aja, kita klik apply. Selanjutnya kita klik OK. Di bagian commenting juga. Lalu selanjutnya di bagian convert di sini kita klik aja DP DP-nya. Salah kita harusnya ngeklik DP1. Nah, di sini di on continue ini kan udah disetting kan. Nah, sebelumnya tuh kita pakai ada apa sih namanya setup by case-nya kita pakai dua, yaitu yang case 1 dan case 2 di mana kita pakai yang pertama default itu kita kita di mana di bagian case default ini kita klik ini terus kita apa sih namanya arahin ke DP2. Nah, nanti jadinya kayak gini, model file DP2. Sedangkan di case 1 ini sama juga menggunakan DP2, sedangkan di case 2 kita menggunakan DP3. Tinggal klik gini doang kayak gitu. Selanjutnya diklik apply, setelah itu di pemasaran. Di mesin pengemasan kita pakai setup time-nya 0, proses time-nya ada 60 dengan cara mengklik use operator. Eh, ininya ada time tabel ini juga. Time tabelnya itu berupa berupa kayak gini juga dengan cara menambahkan eh fix research yang dipakai. Nanti keluar dia langsung kayak gini. Tuh. Terus kayak gini. Ini tuh sama kayak tadi apa sih namanya jam istirahat gitu loh. Nah, ini jam istirahatnya itu kan di jam 12. Selesainya tuh jam 1 gitu. Jadi istirahatnya itu ada sejam gitu. Sama juga di mesin pengemasan 2. Terus kayak gini, nggak ada yang diubah lagi. Selanjutnya kita ke bagian dashboard. Kita add dashboard. Lalu kita menggunakan sebelum ke dashboard tadi kita men-setting raknya dulu. Nah, di raknya itu kita ada di bagian place in bay, di mana kita menggunakan first available bay. Nih, di sini udah ada kayak gitu. Maksimum fotonya. Nah, di sini ada first available bay. Sedangkan di place in-nya kita menggunakan first available level. Maksimum duelnya ada by expression dan maksimum kontennya ada 600. Jadi ya ada 600. Terus di sini kita pakai B-nya sampai 50. Ini number of B-nya sampai 50. Kayak gitu. Sebenarnya pas kita buka tuh sebelum di setting nih ada sampai 20 doang. Jadi kita tambahin doang dengan cara mengklik duplicate di ini. Mengklik ini. Nanti sampai dia sampai 50 kayak gitu. Terus juga ini send to portnya first available. Ada kayak gitu. Sedangkan di bagian kedua ini kita pakai apa ya?
maksimum kontennya tuh 400 aja. Karena di setting dari awal kayak gitu. Terus sama aja kayak tadi, place in B-nya ada first available B, dan place in-nya ada first available level dengan cara klik kayak gini. Nih, klik aja kayak gini, terus muncul dia ini. Terus kita klik apply, terus kita klik OK, kayak gitu. Terus juga size table sama kayak tadi, number of day-nya sampai 50 gitu. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita setting di dispatcher. Hmm, kita paste-nya kita pakai yang search distance-nya ini. Kita klik aja. Gitu. Terus quiz strateginya kita pakai search by text sequence priority. Ini kita klik play cancel aja. Play aja. Lalu selanjutnya karena sudah di setting layout-nya dan data-datanya tuh udah, kita coba run. Kita coba run, dipercepat aja. Nah, ini udah masuk gitu ya dia. Misal box hitam masuk ke rak satu, terus box yang brown masuk ke ini rak dua gitu. Jadi masing-masing gitu loh dia. Selanjutnya kita stop aja, kita reset. Lalu di bagian, lalu kita pakai yang eh, second. Oh ya, tadi yang date and time itu sebenarnya ada waktu istirahatnya itu di jam 12 sampai jam 1. Coba kita lihat lagi ya. Tuh, tadi sebenarnya di jam 12-nya tuh kayak ada tanda kuning gitu, artinya dia lagi istirahat gitu loh. Hmm, kita stop aja. Tuh, kita stop aja, kita reset. Kita reset, selanjutnya kita ke bagian dashboard. Di sini kita add dashboard. Lalu kita memakai dua macam dashboard. Yang pertama ada average WIP. Average WIP ada di bagian sini. Itu klik aja nih select object itu pakai yang kita pakai text research yang kita pakai. Text research yang kita pakai, kita klik select. Tuh, kita pakai select. Selanjutnya, eh, selanjutnya kita klik apply. Kita klik OK. Kayak gini. Terus yang kedua, kita pakai ya state bar. State bar ada di bagian sini. Kita klik state bar. Terus objeknya, aduh salah. Selanjutnya di bagian state barnya kita klik objek, select objek, terus pilih fix research yang kita pakai, kita klik select. Terus selanjutnya di sini di bagian stage-nya kita klik semuanya yang visible ini jangan dicentang. Kita pakainya sebenarnya di sini idle processing blocked doang ada 3. Nah, sisanya kita hapus dengan cara yang pertama kita klik visible-nya sampai semua itu nggak kecentang gitu ya dia ya. Kayak gini, nggak kecentang. Terus terus nanti tinggal dihapus aja. Dihapusnya tuh
dengan cara klik remove. Dengan cara klik remove. Nah, di sini udah kayak gini, kita klik aja. Kita klik apply, kita klik OK. Lalu selanjutnya kan sudah ada average WIP dan setback. Selanjutnya kita run aja buat ngasih tahu. Kita run aja. Nah, di sini udah kelihatan hasil dari average WIP-nya sama stat bar-nya. Jadi di sini kita bisa ngetahuin sumber produknya average WIP-nya ada 0, box kanvasnya ada 88, box kulitnya ada 330, dan di sini juga ada persentase bloknya dari sumber produk ada 44, 44, bloknya 100%, sumber paletnya bloknya ada 100% juga. Nah, sini kan juga udah bisa kita tahuin di box kulitnya itu ada bagian apa sih namanya? eh ada antrian gitu loh. Jadi di box kulit ada 330 produk kayak gitu. Nah, itu saja presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.